Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dengan NIM M0212210119, salah satu anggota dari kelompok P, kelas teknologi pengolahan dan pengerjaan kayu solid E, dan akan membahas dan mengulas bagaimana proses pengerjaan kayu pada produk yang kami pilih, yaitu produk kursi. Langsung saja. Nah, berikut pada gambar yang saya tampilkan, yaitu terkait bagaimana tampilan sisi produk atau kursi ini. Dan kami memilih produk ini karena ini juga salah satu produk dari kayu, yaitu adapun tampak depannya seperti pada gambar, ada tampak belakang, tampak kanan, tampak kiri, dan tampak bagian atasnya. Langsung saja, yang kedua itu ada bagian-bagian sambungan yang dimana ini menyambungkan elemen-elemen kayu sehingga dapat seperti pada gambar, yaitu pada bagian sandaran, terus bagian bawahnya atau kakinya, terus ada bagian dudukannya, ada bagian kaki depan dan kaki belakang dari kursi tersebut. Langsung saja, ulasan yang pertama itu terkait bagaimana daftar potongan bagian produk atau sering dikatakan cutting list. Daftar potongan pada produk itu, yang pertama itu ada potongan untuk bagian kaki kursi sebanyak 4 buah, di mana bentuk potongannya itu berbentuk balok. Kedua kaki bagian belakangnya berukuran lebih dari 2 kali lipat panjangnya daripada kedua kaki depannya. Yang kedua itu ada rangka dudukan, yang dimana potongannya tersebut juga berbentuk balok dan dibuat menjadi 4 potongan. Masing-masing itu biasanya berfungsi, yang pertama itu pada rel depan atau rangka dudukan depan itu bagian horizontal yang menghubungkan kedua kaki depan. Yang kedua itu ada rel belakang, di mana rel belakang ini bagian horizontal yang menghubungkan antara dua kaki belakang. Selanjutnya rel samping, di mana dua bagian horizontal yang menghubungkan kaki depan dan belakang pada kedua sisi kursi. Selanjutnya ada potongan dudukan, di mana potongan dudukan ini terbuat dari papan kayu atau papan yang biasanya diberi bantalan atau kenyamanan untuk kenyamanan. Tapi pada produk yang kami pilih ini itu tidak memiliki bantalan, tapi langsung dari papannya langsung. Yang keempat itu ada sandaran atau bagian punggung dari kursi, yaitu pada bagian vertikal di belakang kursi yang mendukung punggung pengguna yang menggunakan kursi ini. Yang terakhir itu ada penghubung tengah, di mana penghubung tengah antara kaki kursi untuk memberikan tambahan kekuatan dan stabilitas bisa berada di tengah atau di dekat dengan alas kaki. Selanjutnya itu ulasan kedua terkait alat dan bahan yang digunakan pada pembuatan produk ini. Yang pertama itu terkait alatnya itu ada peralatan ukur, layout, dan penanda berupa penggaris besi untuk mengukur panjang dan lebar. Bisa juga pita ukur untuk pengukuran yang lebih fleksibel, serta bentuk siku-siku untuk memastikan sudut yang diukur itu 90 derajat. Yang kedua itu ada alat gergaji. Alat gergaji ini itu fungsinya tentunya untuk memotong kayu dengan presisi lebih tinggi dan lebih cepat. Yang kedua itu ada alat pembentuk dan pengikis. Selanjutnya yang keempat ada palu dan martil. Palu dan martil ini untuk memalu paku atau memahat kayu. Terus ada yang kelima itu amplifier atau berupa kertas amplas untuk menghaluskan permukaan kayu, dan atau amplifier listrik yang biasanya bisa mempercepat proses dari pengamplasan. Yang keenam itu ada bor, di mana bor ini bisa berupa bor tangan untuk membuat lubang kecil dan detil, dan dapat berupa bor listrik untuk membuat lubang yang lebih besar dan dalam. Selanjutnya itu ada ketujuh obeng. Obeng ini biasanya berfungsi untuk memasang skrup
Selanjutnya ada ke-8 jointer dan planer untuk meratakan permukaan dan membuat potongan kayu pada produk itu lebih presisi. Selanjutnya terkait bahan yang digunakan pada produk ini, yaitu ada kayu, dan kayu yang digunakan itu kayu solid, bisa dari jati, mahoni, pinus, dan lain-lain. Selanjutnya bahan yang kedua itu tentunya lem kayu, di mana lem kayu ini bisa membantu dalam penyatuan bagian-bagian kayu. Yang ketiga itu paku dan sekrup untuk mengencangkan bagian-bagian kayu tersebut. Selanjutnya ada filler kayu yang biasanya untuk menutup celah dan lubang kecil pada permukaan kayu. Selanjutnya ada cat dasar yang memberikan warna dasar dan dapat melindungi kayu. Selanjutnya ada pelitur atau varnish untuk memberikan lapisan akhir yang mengkilap dan melindungi kayu atau produk. Ulasan ketiga terkait jenis sambungan yang digunakan pada produk. Sesuai pengamatan saya, jenis sambungan pada produk itu berjenis yang pertama itu butt joint, di mana butt joint ini atau butt joint ini merupakan sambungan yang sederhana ketika hendak menempelkan ujung kayu dengan permukaan ujung kayu lainnya dan didukung dengan alat sambung seperti sekrup ataupun paku. Nah, di kursi produk yang kami pilih itu terdapat sekrup atau paku yang membantu penyambungannya. Yang kedua itu ada jenis sambungan half lap joint, di mana sambungan ini yaitu ketika ada dua potongan kayu memiliki bagian yang dipotong dari tepi mereka sehingga mereka bertumpu satu sama lain dan menyatu setengah jalan. Seperti pada gambarnya di samping itu, ketika potongan-potongan ini disatukan, mereka akan membentuk sudut siku-siku. Selanjutnya ulasan keempat terkait bagaimana proses penyiapan setiap elemen-elemen pada produk ini. Yang pertama itu ada penyiapan kayu, di mana penyiapan kayu ini adalah langkah awal dalam proses pembuatan kursi kayu. Potongan-potongan kayu yang diperlukan untuk membuat bagian-bagian kursi ini biasanya untuk kaki, dudukan, sandaran, dan bagian lainnya yang dipilih dan dipotong sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Yang kedua itu ada penggergajian dan pembentukan, di mana setelah potongan-potongan kayu tersebut dipotong dengan ukuran yang sesuai, langkah berikutnya adalah kita membentuk mereka. Ini bisa melibatkan penggunaan alat-alat seperti gergaji, mesin penggergajian, pahat, atau mesin pengikat kayu lainnya untuk membentuk potongan-potongan kayu menjadi bentuk yang kita inginkan. Yang ketiga itu ada pengamplasan, di mana pengamplasan ini berfungsi setelah potongan-potongan kayu tersebut dibentuk, mereka kemudian dihaluskan menggunakan kertas amplas untuk menghilangkan ketidaksempurnaan dan memberikan permukaan pada produk itu lebih mulus. Yang keempat itu ada finishing, di mana finishing ini setelah pengamplasan selesai, langkah selanjutnya ini termasuk penggunaan cat, pewarna, atau lapisan pelindung lainnya yang sesuai dengan preferensi desain kebutuhan fungsional. Yang kelima itu ada pemasangan. Nah, pemasangan ini setelah potongan-potongan kayu disiapkan dan di finishing, mereka kemudian dipasang bersama-sama untuk membuat struktur produk atau struktur kursinya. Ini melibatkan penggunaan teknik sambungan seperti mortise dan tenon, flanger joint, dovetail, dan atau sambungan lainnya tergantung pada desain kursi. Tapi pada produk ini kita menggunakan dua jenis sambungan tadi. Ada pemasangan hardware, di mana jika kursi menggunakan pemakaian bantuan sambungan seperti skrup, mur, atau paku, langkah ini melibatkan pemasangan jenis ini atau pemasangan hardware untuk bagaimana memperkuat struktur dan memastikan keamanan. Selanjutnya ulasan terakhir yaitu ulasan terkait bagaimana proses perakitan produk. Nah, pada proses perakitan produk kursi kayu ini sebenarnya itu bervariasi, tapi tergantung dengan desain kursi tersebut. Namun secara umum prosesnya itu melibatkan
langkah-langkah seperti persiapan bahan tentunya, di mana persiapan bahan tersebut bagaimana potongan-potongan kayu yang telah dipotong dengan ukuran dan bentuk yang sesuai akan disiapkan untuk perakitan. Ini termasuk bahan untuk bagian-bagian utamanya seperti kursi, bagian-bagian utama kursi seperti kaki, dudukan, dan ataupun sandarannya. Yang kedua itu ada tahap penggergajian atau pembentukan dari kayu tersebut, yang yaitu jika diperlukan tersebut, potongan kayu dapat dijepit, digergaji atau dibentuk menggunakan alat-alat kayu seperti gergaji, mesin penggergajian, pahat, dan mesin pengikat kayu lainnya. Selanjutnya itu ada tahap bagaimana pengamplasan dan finishing. Jadi setelah kayu-kayu tersebut dipotong dan potongan kayu itu dibentuk, mereka akan dihaluskan menggunakan kertas amplas bagaimana untuk menghilangkan ketidaksempurnaan dan memberikan permukaan yang mulus sehingga mereka bisa di finishing dengan cat, pewarna, atau lapisan pelindung lainnya sesuai dengan preferensi desain yang kita rencanakan. Selanjutnya itu ada bagian bagaimana perakitan bagian-bagiannya atau elemen-elemennya. Nah, potongan-potongan yang telah dipersiapkan tadi akan dirakit bersama, dan hal ini mungkin melibatkan bagaimana penggunaan teknik sambungan seperti sambungan yang pada produk ini itu terdapat dua jenis seperti yang saya jelaskan tadi pada ulasan kedua, seperti yang saya jelaskan pada ulasan ketiga tadi. Selanjutnya ada yang kelima itu bagaimana pemasangan hardware. Sama seperti penyiapan elemen tadi itu, jika kursi menggunakan hardware seperti mur atau paku, langkah ini akan melibatkan bagaimana pemasangan tersebut bisa memperkuat struktur dan memastikan keamanan. Yang terakhir itu ada tahap terakhir di mana itu uji kekuatan dan keselamatan. Setelah kursi atau produk kursi ini dirakit dan disatukan satu sama lain, bisa diuji, dan ini merupakan langkah terakhir. Jadi diuji di mana kita akan memastikan bagaimana produk ini stabil, kuat, dan aman untuk digunakan. Dan ini mungkin melibatkan bagaimana penggunaan alat pengukur, pengujian berat, dan pengujian keselamatan lainnya. Nah, itulah mungkin materi terkait bagaimana ulasan-ulasan dari produk kayu yang sempat saya presentasikan.